Jadi teman-teman temanya kita sharing and caring ya, berbagi. Berhubung ini hari terakhir di UT Pusat, kita ingin lebih dekat. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil inspirasi dari berbagai macam sisi, oke? Itulah dia Tanya Alumni. Jangan lupa subscribe Sun Story. Kamega ini merupakan alumni UT. Kamega itu ambil prodi apa Kamega? Sastra Inggris. Sastra Inggris. Bidang penerjemahan. Sebelumnya apakah pernah kuliah di kampus lain atau Belum pernah, karena kuliah perdana tuh di 2013 lagi pas jadi karyawan PT Sanyo. Kenapa sih memilih UT gitu kan ya? Karena ibuku taunya UT gitu. Jadi sebenarnya yang lain tahu, terus pernah ikut SMPTN juga, cuman karena nggak lulus jadi milih kerja di 2009 sebagai karyawan pabrik juga. Terus di 2013 udah kelamaan kan ya, udah 23 tahun, akhirnya ibuku juga yang support aku, bilang sekolah, kuliah, alhamdulillah lulus kayak gitu. Terus pas masuk UT kan Kamega kerja ya? Maksudnya pas kerja itu kerjanya Senin sampai Jumat pagi sore atau gimana? Iya, waktu di UT kerja di Sanyo itu non-shift dari jam 8 sampai jam 5. Nah pas cara Kamega mengatur pembelajaran, kita kan tahu ya waktu itu belajar mandiri, ibaratnya nggak ada tatap muka sama tutornya kalau kita bilang. Terus belajar mandiri murni aja, kita belajar dari baca buku. Terkadang kalau kita udah lelah dengan pekerjaan, kita kadang ya udah malas aja tidur. Tapi Kamega bisa lulus, bisa berjuang gitu kan ya, step by step sampai akhirnya lulus. Apa sih yang membuat Kamega semangat gitu kan untuk menjalani kuliah di UT yang sebenarnya tidak gampang? Seperti apa kata orang, kuliah di UT itu gampang masuk tapi susah lulus. Ya gitu. Kalau aku pas udah lagi ngedonnya, udah lagi males, terus IP-nya turun jadi misalnya dari 2, berapa jadi 1, berapa. Nah, itu ibuku selalu bilang, yang pengen sekolah siapa, yang pengen pinter siapa, kayak gitu. Jadi ya udah, jadi moodnya bangkit lagi. Berarti kalau bisa dibilang motivator terbesar Kamega itu adalah ibu ya? Iya betul. Oke, mungkin ada yang mau dikatakan kepada ibu Kamega barangkali nanti nonton gitu kan. Udah kayak reality show ya, Wak. Halo. Mungkin ya pesan buat seorang anak kepada ibu gitu kan, barangkali ada teman-teman kita yang jauh dari ibu, yang kadang suka lupa bilang sayang kepada ibu gitu kan. Bahkan saya pun Suntana bukannya anti, kadang susah untuk bilang ngomong sayang sama ma gitu kan, kadang susah gitu. Coba Kamega ungkapan sayang kepada ibu, apa yang ingin disampaikan kepada ibu? Makasih buat mama, buat support Mega udah sampai umur 31 tahun ini, dan makasih buat kesabarannya udah ngurusin Mega. Terima kasih Suntana. Terima kasih kembali. Satu pernyataan terakhir buat teman-teman mahasiswa UT yang masih berkuliah, coba. Pesannya ya, karena UT itu mandiri ya, jadi menuntut kemandirian individual masing-masing. Jadi ya jangan menyerah. Terus kalau udah ngedon, carilah yang sesuatu kegiatan aktivitas positif biar kita bisa bangun lagi moodnya kayak gitu. Kamega bangga kuliah di UT sih? Bangga banget. Gimana bangga bangetnya? Gimana Bangga banget. Tangan dong teman-teman. Kamega prinsip dalam hidup, terus prinsip dalam hal relationship Kamega itu apa, sampai Kamega ya dalam artian bisa struggle dan bisa survive sampai di usia yang Kamega saat ini. Tapi Kamega qadarullah sama Allah mungkin belum dikasihkan jodoh yang memang Kamega dulu pengen jodoh di usia segini gitu. Dan pastinya kan Kamega pun pasti dapat kayak omongan-omongan toksik dari siapalah gitu yang memang. Nah, apakah cara Kamega untuk bisa terus bisa ngasih afirmasi positif ke diri Kamega itu kayak gimana ya? Kalau aku lebih kayak, maksudnya aku lebih jadi anak tuh kayaknya penurut banget gitu ya, Risi sama mama. Jadi kalau dinasihatin kayak misalnya gini, ya udahlah kalau misalnya itu kamu fokus aja dulu, namanya perempuan kalau udah ada maksudnya kerja punya apa, cowok itu nggak bakalan juga kayak gimana, pasti juga nanti yang namanya jodoh itu pasti ada kayak gitu. Selain dia nasihatin juga, dia yang kayak reminder juga, dia bilang jangan lupa sholat gini. Terus kalau akunya udah ngedon gitu, udah males Kak, bangun siang, terus udah gitu kayak orang bingung mau ngapain, yang namanya kita situasinya kayak gini kan. Jadi yang dia pagi-pagi tuh pasti bangun sholat subuh kayak gitu. Terus udah gitu ngapain kayak, jangan sampai tidur pagi. Terus nanti rezekinya kepacok sama ayah. Iya. Kepatuk guys. Kalau buat yang ngadepin mulut-mulut yang kayak gitu, kadang-kadang ya kalau dipikir pusing ya, tapi males juga sih dipikirin juga ya kan. Jadi udah mulai ada rasa bodoh amat bikinnya. Karena kan banyak ya yang ibu-ibu kayak gitu ya, kayak gini. Anak lu umur segini kok belum gini-gini. Yang di rumah kan udah ada ya. Yang deket-deket di rumah, bukan keluarga aku, yang deket-deket di rumah kan udah kayak yang anak umur 19 20 aja udah pacarnya gandeng-gandengan dibawa pulang ke rumah kayak gitu kan.
Terus aku yang kayak bodo amat kayak gitu. Jadi bodo amat lah. Jadi sekarang pikirannya cuman yang kayak di dalam hati aku ya cuman ngebahagiain ibuku doang gitu. Karena cuman satu, jadi ya udah. Karena sedihnya pas di 2000 itu kan bapakku meninggal ya. Jadi aku kayak sedih banget gitu. Dia buat ngehidupin aku tuh dia kayak berjuang banget buat ngehidupin anak tiga anak kayak gitu. Jadi aku sedih banget karena kakakku udah nikah juga kan. Jadi ya udahlah gitu. Karena emang belum dikasih kan. Mamaku orangnya bijak sih, Riz. Alhamdulillahnya dia nggak yang menuntut aku harus begini karena dia juga sadar kan walaupun aku anak kedua dari 3 bersaudara, jadi dia ya namanya dia seorang janda ya jadi gitu, jadi dia juga nggak mau neken aku, nanti malah aku yang kayak melihat pernikahan kakakku atau siapapun itu jadi kayak gimana ya, kayak takut kayak gitu. Nah tapi ada nggak sih Kak jadi yang favorit quote Kak Mega yang bisa jadi kayak apa sih, kayak vibes buat ketika kita jatuh, oh lu harus ingat dengan vibes lo, lu harus ingat dengan kayak quote lo, jadi yang kayak roadmap Kak Mega ada nggak sih? Kan kalau tadi Kak Zizi itu believing is apa sih Kak Zizi? Aku lupa. Believing is misalnya believing itu pasti serunya doa. Nah itu kan tadi Kak Zizi selalu bilang bahwasanya kamu harus believing ya harus kayak punya believing is something. Nah kalau Kak Mega ada nggak sih kayak quote yang itu jadi kayak afirmasi positif dan roadmap hidup Kak Mega? Ya hampir sama juga sih kayak dia ya. Kalau dia kan percaya pada sesuatu ya, kalau aku nggak pernah takut bermimpi gitu. Jadi aku sampai sekarang ini aku kan sebenarnya masih pengen sekolah, cuman karena kerjaan belum ada kan, jadi ya udah nyari kerja dulu, nanti lanjutin sekolah lagi biar bisa cari kerja yang lebih baik lagi kayak gitu. Oke, thank you Kak Mega.